Stefani, janda cantik asal Prancis, memilih memeluk Islam dan tinggal di Indonesia setelah ditinggal mati suaminya. Di sana, ia jatuh cinta pada Dimas, penjual sate sederhana. Tapi cinta mereka tak semudah itu. Keluarga menolak, budaya berbeda, dan masa lalu yang terus menghantui. Stefani duduk di kursi yang nyaman di ruang tamu rumah kontrakannya. Pandangannya kosong, menatap keluar jendela, mengikuti gerak awan yang perlahan bergerak di langit biru. Di luar sana, dunia terasa jauh, dan di dalam hati Stefani ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan apapun. Beberapa minggu yang lalu, dia kehilangan orang yang sangat dia cintai, suaminya, yang meninggal secara mendadak. Kini, ia tak tahu lagi harus melanjutkan hidup seperti apa. Sebelum kematian suaminya, hidup Stefani terasa sempurna. Semua yang dia inginkan ada, dan dunia terasa cerah. Dia tinggal di Paris, kota yang penuh dengan seni, sejarah, dan keindahan. Suaminya, seorang pengusaha sukses, selalu mendukungnya dalam segala hal. Mereka membangun hidup bersama dengan penuh cinta dan harapan. Namun, setelah suaminya meninggal, segalanya berubah. Stefani merasa seperti kehilangan arah. Hidupnya yang dulunya penuh dengan kebahagiaan, kini terasa hampa dan sunyi. Setiap hari berlalu tanpa ada makna. Kepergian suaminya menyisakan kesedihan yang mendalam, dan di tengah kesendirian itu, Stefani mulai mencari sesuatu yang bisa memberinya kedamaian, yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Bertahun-tahun menjalani hidup dengan pola yang sudah ditentukan, Stefani merasa tak tahu lagi siapa dirinya. Ia merasa terjebak dalam kenangan masa lalu, dan rutinitas yang telah dia jalani tanpa banyak berpikir. Setelah banyak merenung, akhirnya dia memutuskan untuk pergi jauh dari Paris. Ia ingin mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa memberinya kedamaian dan jawaban atas keraguan-keraguan yang menggerogoti pikirannya. Indonesia adalah negara yang selalu menarik perhatiannya. Budaya yang kaya, keindahan alam yang luar biasa, dan orang-orangnya yang hangat membuat Stefani merasa bahwa mungkin ini adalah tempat yang tepat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Tak ada yang bisa mengubah kesedihannya, tapi mungkin di sini dia bisa menemukan kedamaian. Dengan niat itu, Stefani memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Tanpa banyak rencana yang pasti, ia hanya ingin memulai hidup dari awal, menjauh dari hiruk-pikuk Paris yang dulu penuh warna. Jakarta terasa asing, jauh berbeda dari kehidupan yang pernah dia jalani. Namun, ada sesuatu yang menarik dirinya untuk tetap bertahan. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan kembali dirinya. Hari-hari pertama di Jakarta, Stefani merasa terasing. Meski banyak orang yang ramah, bahasa yang berbeda, dan kebiasaan yang asing, ia tetap merasa ada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk tinggal lebih lama. Setiap kali keluar dari rumah, ia merasa seperti melihat dunia yang baru. Ada perasaan aneh yang mengusik hatinya. Sesuatu yang mengatakan bahwa di sini, di Indonesia, dia akan menemukan jawabannya. Tak lama setelah tiba, Stefani mulai mengunjungi berbagai tempat di Jakarta untuk mengenal budaya Indonesia lebih dalam. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah masjid-masjid di kota ini. Di sana, dia menemukan ketenangan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Suara azan yang terdengar dari kejauhan mengingatkan Stefani pada masa-masa ketika dia merasa damai dalam dirinya sendiri. Suatu pagi, setelah berbulan-bulan berpikir, Stefani memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini bukan datang dengan mudah. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benaknya. Apakah dia benar-benar siap? Apakah langkah ini akan memberikan jawaban atas kebingungannya? Namun, di balik semua pertanyaan itu, ada perasaan kuat yang mendorongnya untuk melangkah. Mungkin ini adalah bagian dari pencarian jati dirinya yang selama ini dia lupakan. Memeluk Islam memberi Stefani rasa kedamaian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap doa yang dia panjatkan, setiap kata yang dia ucapkan, memberikan perasaan yang hangat dan menenangkan. Dia merasa seolah menemukan rumah baru dalam dirinya. Meski masih banyak yang harus dipelajari dan dimengerti,
Stefani merasa bahwa ini adalah jalan yang benar untuk dirinya. Namun, meski menemukan kedamaian dalam Islam, Stefani tetap merasa ada yang hilang. Ia masih merasa terasing dari dunia sekitarnya, terutama karena tidak banyak orang yang mengenalnya dengan baik. Ada rasa canggung saat berinteraksi dengan orang Indonesia yang sudah lama memeluk Islam. Rasa asing ini membuatnya merasa seperti orang luar, bahkan di tempat yang kini dia pilih sebagai rumahnya. Suatu sore yang cerah, Stefani keluar rumah untuk membeli makanan. Perjalanan singkatnya membawa dia ke sebuah warung sate sederhana yang terletak di dekat rumah kontrakannya. Ia melihat sebuah tempat yang ramai, dengan banyak orang yang duduk dan menikmati makanan. Bau sate yang menggugah selera tercium sampai keluar. Tanpa berpikir panjang, Stefani masuk dan duduk di salah satu meja kosong. Seorang pemuda, tampaknya pemilik warung, menyapanya dengan ramah. "Selamat sore, mau pesan apa?" tanyanya dengan senyum. Stefani, yang baru pertama kali masuk, sedikit terkejut, tapi senyum hangat pemuda itu membuatnya merasa lebih nyaman. "Mau sate ayam, 1 porsi," jawab Stefani dengan suara pelan. Pemuda itu mengangguk dan segera pergi ke dapur. Stefani memperhatikan sekeliling, memandang orang-orang yang duduk menikmati makanan mereka. Merasa sedikit canggung, tapi juga merasa ada kehangatan di dalam diri mereka. Saat satenya datang, Stefani mencoba mencicipinya. Rasa manis dan gurihnya langsung membuatnya tersenyum. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Perjalanan Stefani baru saja dimulai, dan di tengah perjalanan ini, dia tak tahu bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seseorang yang begitu berbeda dari dirinya, namun akan menjadi bagian penting dari cerita hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Stefani mulai merasakan sedikit kenyamanan dengan rutinitas barunya. Meski kesepian kadang datang menghampiri, ia berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan tenang. Namun, satu hal yang selalu menarik perhatiannya adalah warung sate kecil yang terletak tak jauh dari rumah kontrakannya. Setiap kali lewat, aroma sate yang menggoda selalu membuatnya tergoda untuk berhenti. Pada suatu sore yang agak mendung, Stefani kembali melangkah menuju warung sate itu. Hujan gerimis mulai turun, dan udara Jakarta yang panas tiba-tiba menjadi lebih sejuk. Saat ia memasuki warung, suasana lebih ramai daripada biasanya. Banyak orang yang duduk santai, menikmati makanan mereka, sementara beberapa pemuda tampaknya sedang bercakap-cakap di meja sebelah. Dia mencari tempat duduk, dan kebetulan ada satu meja kosong di pojok. Saat baru saja duduk, seorang pemuda datang, menghampirinya dengan senyum ramah di wajahnya. "Selamat sore, Mbak. Mau pesan apa?" tanyanya. Suaranya hangat, dan matanya yang tampak cerah menunjukkan kehangatan. Stefani sedikit terkejut, tetapi ia tersenyum kecil. "Sate ayam, 1 porsi," jawabnya dengan aksen Prancis yang jelas terdengar. Pemuda itu mengangguk dan pergi ke dapur, meninggalkan Stefani yang masih memperhatikan sekeliling. Tak lama setelah itu, sate ayam yang dipesan Stefani datang. Sate dengan bumbu kacang yang kental dan aromanya yang menggugah selera. Dia mulai makan dengan perlahan, menikmati setiap gigitan sate yang terasa nikmat. "Bagaimana rasanya? Enak kan?" Suara pemuda itu terdengar dari sebelahnya. Stefani menoleh dan melihat pemuda itu kembali menghampirinya. "Enak sekali," jawab Stefani dengan tersenyum. "Ini pertama kalinya saya mencoba sate Indonesia." Pemuda itu tertawa pelan. "Wah, berarti Anda orang asing ya? Saya Dimas," katanya memperkenalkan diri. "Stefani," jawab Stefani, masih dengan senyum kecil. "Saya baru beberapa minggu di sini." "Ah, berarti Anda masih baru di Jakarta. Saya harap Anda sudah mulai merasa nyaman," Dimas berkata. Duduk di kursi di dekat meja Stefani. "Mungkin bisa bantu kalau ada yang perlu ditanyakan." Stefani merasa sedikit terkejut dengan sikap Dimas yang begitu ramah. Biasanya, di Jakarta, orang-orang agak canggung saat bertemu orang asing. Tapi Dimas tampaknya berbeda. Ia merasa senang bisa berbicara dengan seseorang yang tampak tulus. "Terima kasih, Dimas. Saya memang sedang berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini," Stefani berkata. Masih merasa sedikit canggung, namun semakin nyaman. "Saya baru beberapa waktu memeluk Islam,
dan saya rasa Jakarta memiliki banyak hal yang bisa saya pelajari. Dimas menatapnya dengan serius, lalu mengangguk. Saya paham, saya juga lahir dan besar di Jakarta, tapi saya juga selalu merasa ada banyak yang bisa dipelajari di sini. Setiap hari adalah pelajaran baru. Percakapan mereka berjalan dengan lancar, meskipun awalnya Stefani merasa agak canggung. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari makanan favorit, budaya Indonesia, hingga pengalaman hidup. Stefani merasa ada keterbukaan yang luar biasa dari Dimas, yang sepertinya tak memandangnya sebagai orang asing, melainkan sebagai seseorang yang sedang mencari jalan baru dalam hidup. Setiap kali Stefani datang ke warung sate itu, Dimas selalu menyapanya dengan senyum hangat. Mereka berbincang-bincang ringan tentang berbagai hal. Dimas bercerita tentang keluarganya yang sederhana dan bagaimana ia bekerja keras untuk menjalankan warung sate kecil ini. Stefani pun bercerita tentang masa lalunya di Paris dan bagaimana ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk mencari kedamaian dan jati diri. Stefani mulai merasa bahwa pertemuan-pertemuan singkat ini memberinya sedikit kelegaan. Dimas bukan hanya ramah, tapi juga penuh perhatian. Ada sesuatu tentang cara dia berbicara yang membuat Stefani merasa diterima, meskipun ia masih merasa asing di negara ini. Satu sore, ketika Stefani duduk di meja yang sama di warung sate itu, Dimas menghampirinya dengan secangkir teh manis. "Saya tahu Anda baru di sini, dan mungkin butuh waktu untuk merasa nyaman," kata Dimas, sambil meletakkan cangkir teh di depan Stefani. "Tapi, saya yakin Anda akan segera menemukan tempat Anda di Jakarta." Stefani memandangnya, terharu dengan perhatian yang diberikan Dimas. "Terima kasih, Dimas. Itu berarti banyak bagi saya," jawabnya dengan tulus. Ada perasaan aneh yang muncul di hati Stefani. Meski mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, ada semacam koneksi yang terjalin di antara mereka. Stefani merasa semakin tertarik untuk mengenal Dimas lebih dekat. Tanpa disadari, ia mulai menantikan setiap pertemuan mereka. Dimas tersenyum, lalu duduk di meja seberang. Mereka melanjutkan percakapan mereka, dengan Stefani merasa semakin tenang dan diterima. Mungkin, di tengah pencariannya akan kedamaian dan jati diri, ia akhirnya menemukan seseorang yang bisa menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang baru. Stefani tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi, yang jelas, pertemuan dengan Dimas telah mengubah cara pandangnya terhadap Jakarta dan hidupnya yang baru. Dengan kehangatan dan perhatian yang diberikan Dimas, mungkin saja ia akan menemukan lebih banyak hal yang tak terduga di kota yang kini ia pilih sebagai rumah. Hari demi hari, Stefani semakin nyaman dengan rutinitas barunya di Jakarta. Walaupun awalnya terasa asing dan membingungkan, kini ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang menenangkan dalam kesibukan kota ini. Meskipun begitu, di antara hiruk-pikuk kehidupan kota, perasaan sepi masih kerap datang menghampiri, terutama di malam hari ketika segala suara seakan lenyap dan ia hanya tinggal bersama kenangan suaminya. Namun, setiap kali ia merasa terpuruk, Stefani selalu menemukan kedamaian dalam rutinitas sederhana yang dia jalani di warung sate Dimas. Itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dimas dengan keramahan dan keterbukaannya membuat Stefani merasa sedikit lebih diterima, sedikit lebih hidup di tengah kebingungannya. Mereka menjadi lebih akrab setiap kali berbicara, dan pertemuan mereka semakin rutin. Pada suatu sore yang cerah, Stefani datang lebih awal dari biasanya. Hujan gerimis yang biasanya datang tiba-tiba sudah reda, dan sinar matahari mulai menyinari jalanan kota Jakarta. Ketika ia sampai di warung, ia melihat Dimas sedang sibuk di dapur, memanggang sate dengan cekatan. Stefani menyapa Dimas dengan senyum. "Selamat sore, Dimas," sapa Stefani, melangkah mendekat. Dimas mendongak, tersenyum ketika melihat Stefani. "Ah, Stefani, sore ini agak sepi ya, mungkin karena hujan tadi." "Iya, hujan memang sering mengganggu rencana orang Jakarta," kata Stefani sambil duduk di meja yang sudah ia kenal. "Tapi aku rasa hujan malah membuat Jakarta terasa lebih hidup." Dimas tertawa kecil. "Betul juga, hujan di Jakarta seringkali mengubah suasana jadi lebih santai." Saat Stefani memesan sate ayam kesukaannya, mereka mulai berbicara lebih dalam.
Stefani mulai merasa bahwa Dimas bukan sekadar pemuda sederhana yang menjalankan warung sate, tetapi dia juga memiliki cara berpikir yang mendalam, dan itu menarik bagi Stefani. Dimas bercerita tentang bagaimana ia memulai usaha sate ini dari nol, bagaimana ia menjalani kehidupan sederhana namun penuh dengan kebanggaan dalam bekerja keras. "Aku dulu tidak tahu banyak tentang usaha ini," kata Dimas dengan penuh semangat. "Tapi sekarang, meskipun hanya warung kecil, aku merasa bangga bisa menyediakan makanan yang bisa membuat orang-orang senang." Stefani mengangguk, terkesan dengan kesederhanaan Dimas. Itu luar biasa. Banyak orang yang lebih tertarik pada hal-hal besar, tapi kamu malah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Dimas tersenyum, matanya berbinar. Setiap orang punya cara untuk menemukan kebahagiaan, Stefani. Terkadang kita hanya perlu melihatnya dengan cara yang berbeda. Perkataan Dimas menggugah hati Stefani. Ia mulai menyadari bahwa Dimas, meskipun berasal dari dunia yang jauh berbeda dengannya, memiliki pandangan hidup yang sangat sederhana namun penuh makna. Stefani merasa, meskipun ia merasa asing di tanah ini, di hadapan Dimas, ia merasa diterima apa adanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hubungan mereka semakin dekat. Setiap kali Stefani datang ke warung sate, Dimas selalu menyapa dengan senyum hangat, membuatnya merasa seperti bagian dari keluarga kecil di warung tersebut. Dimas tidak hanya menjadi teman bicara, tetapi juga seseorang yang membuat Stefani merasa lebih baik dengan setiap percakapan mereka. Terkadang, Stefani merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada perasaan halus yang tumbuh dalam dirinya, yang sulit dijelaskan. Setiap senyum Dimas, setiap tatapan mata penuh perhatian itu, semakin lama semakin terasa begitu penting baginya. Namun Stefani berusaha menahan perasaan itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan sesaat. Lagi pula, dia datang ke Indonesia untuk mencari kedamaian, bukan untuk mencari hubungan baru. Tapi semakin ia mengenal Dimas, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman yang ia butuhkan di hidupnya. Namun perasaan itu masih disembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ia lebih memilih untuk fokus pada pencarian jati diri yang masih terbentang di hadapannya. Suatu hari, setelah beberapa minggu berkenalan dengan Dimas, Stefani memutuskan untuk bertanya lebih banyak tentang kehidupannya. Mereka duduk bersama di meja favorit Stefani dan suasana lebih tenang dari biasanya. "Dimas," Stefani memulai pembicaraan. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Kamu selalu bercerita tentang bagaimana kamu bisa menjalankan warung ini. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang kehidupanmu sebelumnya." Dimas menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Kami bukan orang kaya, tapi kami cukup untuk bertahan hidup. Dulu, aku sempat bekerja di berbagai tempat, sebelum akhirnya memilih untuk membuka warung sate ini. Hidup memang tak selalu mudah, tapi aku percaya kalau kita terus berusaha, pasti ada jalan." Stefani mendengarkan dengan seksama, merasakan bahwa ada banyak hal yang Dimas simpan dalam dirinya. Ada keteguhan dalam setiap kata-katanya, sebuah ketenangan yang menyelubungi dirinya, meski ia tidak berasal dari latar belakang yang kaya. Dimas tidak pernah mengeluh, meskipun hidupnya jauh dari kemewahan. "Aku salut dengan perjuanganmu, Dimas. Kamu benar-benar kuat," kata Stefani dengan tulus. Dimas hanya tersenyum, namun ada rasa bangga yang terlihat di matanya. "Terima kasih, Stefani. Semua yang kita lakukan di hidup ini, seberapapun besar atau kecil, tetap ada maknanya." Percakapan mereka berlanjut, dan meskipun Stefani tidak menyadari sepenuhnya, hubungan mereka semakin erat. Setiap percakapan dengan Dimas semakin memberi makna bagi Stefani. Ada rasa tenang dan nyaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di balik kedamaian itu, Stefani mulai merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar pertemanan. Dan, entah mengapa, ia tidak bisa menahan perasaan itu lagi. Seiring berjalannya waktu, Stefani mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia berinteraksi dengan Dimas, ada rasa yang semakin sulit untuk diabaikan. Tidak hanya karena Dimas selalu mampu membuatnya tersenyum, tetapi juga karena cara Dimas berbicara, cara dia memandang hidup, dan sikapnya yang selalu positif,
membuat Stefani merasa lebih hidup. Pagi itu, Stefani memutuskan untuk mengunjungi warung sate Dimas lebih awal dari biasanya. Hujan yang semalam turun deras kini hanya menyisakan genangan air di jalanan. Udara pagi terasa segar, memberi semangat baru pada langkahnya. Ketika ia sampai di warung sate, Dimas sedang sibuk mengatur sate di atas panggangan. Aromanya yang sedap sudah menguar di udara. "Selamat pagi, Dimas," sapa Stefani dengan senyum hangat. Dimas yang sedang asik dengan pekerjaannya mendongak, lalu membalas senyumnya. "Selamat pagi, Stefani." "Wah, pagi-pagi sudah datang ya?" Stefani duduk di meja yang biasa ia tempati. "Iya, aku pikir hari ini aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang, pagi itu punya energi yang berbeda, bukan?" Dimas mengangguk sambil menyusun sate dengan hati-hati. "Betul sekali. Pagi itu seperti awal yang baru, penuh kemungkinan." Stefani hanya mengangguk, menyetujui apa yang Dimas katakan. Mungkin benar, pagi memang selalu memberikan peluang baru, dan kali ini Stefani merasa bahwa ia sedang memulai sebuah babak baru dalam hidupnya. Sementara Dimas sibuk dengan pekerjaan, Stefani merenung dalam diam. Ia memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah sejak kedatangannya di Jakarta. Sejak pertama kali tiba di kota ini, ia hanya merasa kosong dan bingung, mencari sesuatu yang bisa memberinya ketenangan. Namun, pertemuan dengan Dimas telah memberikan warna baru dalam hidupnya. Dimas, dengan segala kesederhanaannya, telah membuatnya merasa diterima di tengah keramaian kota besar ini. Ada perasaan yang tumbuh perlahan dalam hatinya. Perasaan yang sulit ia akui, tetapi tidak bisa disembunyikan lagi. Sate yang dipesannya tiba. Dimas meletakkan piring itu di meja Stefani, dan seperti biasa, ia menyertakan segelas teh manis hangat di sampingnya. "Selamat makan," kata Dimas dengan senyum tulus. Stefani tersenyum kembali. "Terima kasih, Dimas. Setiap kali aku makan di sini, rasanya selalu berbeda. Lebih dari sekadar rasa, ada perasaan yang lebih." Dimas menatap Stefani sejenak. "Aku senang kamu bisa menikmati makanan di sini, Stefani. Aku memang sengaja berusaha memberikan yang terbaik." Namun, Stefani merasa bahwa ada sesuatu yang lebih di balik kata-kata Dimas. Sesuatu yang membuatnya berpikir tentang hubungan mereka lebih dalam lagi. Apakah ini hanya perasaan sesaat? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berkembang di antara mereka? "Apakah kamu sering merasa seperti ini, Dimas?" tanya Stefani. Tidak bisa menahan rasa penasaran yang menggerogoti hatinya. "Seperti apa?" tanya Dimas balik, seolah tidak mengerti sepenuhnya. Merasa seperti ada yang lebih, meskipun itu tidak mudah dijelaskan. Sesuatu yang berkembang begitu saja. Tapi seakan tidak bisa dihindari, kata Stefani, matanya menatap jauh ke depan, menyusun kata-kata dengan hati-hati. Dimas terdiam beberapa detik. Lalu, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terkadang, kita bertemu dengan orang yang memberi dampak lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tetapi, kita harus berhati-hati, Stefani. Hidup ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi lebih kepada bagaimana kita merasakannya." Stefani menatap Dimas dalam diam. Ia tahu apa yang Dimas maksud, dan sepertinya perasaan itu mulai semakin jelas baginya. Ia mulai merasa bahwa apa yang tumbuh di antara mereka lebih dari sekadar ikatan teman biasa. Ada sesuatu yang lebih kuat dari itu. Setelah beberapa saat, Dimas melanjutkan, "Aku tahu kamu sedang mencari jati dirimu, Stefani. Dan aku tahu, itu bukan perjalanan yang mudah. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan kedamaian yang kamu cari, entah itu di Jakarta atau di tempat lain." Kata-kata Dimas menembus hati Stefani. Ia merasa tersentuh oleh keprihatinannya. Dimas tidak hanya peduli dengan warung satenya, tetapi juga dengan dirinya, sebagai seorang teman, dan mungkin lebih dari itu. "Terima kasih, Dimas," kata Stefani dengan suara lembut, menatap Dimas. Aku mulai merasa sedikit lebih tenang sekarang." Mereka saling bertukar senyum, dan meskipun tidak ada kata-kata yang lebih jauh diucapkan, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih yang tidak bisa mereka ungkapkan begitu saja. Stefani merasa bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya semakin kuat. Meskipun ia tahu ini bisa menjadi tantangan besar,
ia merasa tidak bisa mengabaikannya lagi. Di tengah kehidupan baru yang sedang dijalaninya, Stefani mulai menyadari bahwa perjalanannya di Jakarta bukan hanya soal mencari kedamaian dalam agama atau mencari jati diri semata. Terkadang, dalam pencarian itu, ada orang-orang yang datang membawa rasa yang tak terduga, dan Dimas adalah salah satunya. Kini, dengan setiap percakapan, dengan setiap tawa yang mereka bagi, Stefani mulai merasakan bahwa ia tidak lagi hanya mencari kedamaian, tetapi juga suatu hubungan yang dapat memberi makna lebih dalam hidupnya. Malam itu, kamar Stefani terasa sunyi. Lampu meja menyala redup, sementara kipas angin tua di sudut ruangan terus berputar pelan, menebarkan angin yang tak begitu dingin. Di atas meja kecilnya, Al-Quran terjemahan bahasa Prancis tergeletak terbuka. Stefani membaca pelan, mencoba memahami ayat demi ayat dengan perasaan yang semakin tenang, namun pikirannya tak sepenuhnya fokus. Entah kenapa, wajah Dimas terus muncul di bayangannya. Senyum hangat itu, cara bicaranya yang pelan dan tulus, bahkan cara dia menunduk saat melayani pembeli. Semua itu semakin membuat hatinya terasa campur aduk. "Stefani, kamu kenapa sih?" gumamnya pada diri sendiri. Ia berusaha mengalihkan pikiran, tapi malah tertawa kecil. Ia tahu jawabannya. Ia mulai jatuh cinta, tapi bukan cinta seperti dulu yang datang dengan mudah saat ia masih di Prancis. Ini berbeda. Rasa yang datang pelan-pelan, tapi mengakar. Diam-diam, tapi dalam. Keesokan harinya, Stefani mengatur niat untuk bicara lebih serius dengan Dimas. Bukan tentang cinta atau perasaan, tapi tentang apa yang ingin ia jalani di Indonesia. Ia ingin tahu, apakah Dimas akan tetap ada di hidupnya, atau semua ini hanya sementara. Pagi itu warung sate Dimas tak seramai biasanya. Cuaca agak mendung, mungkin itu yang membuat pengunjung sedikit berkurang. Stefani datang seperti biasa, dengan senyum yang kali ini lebih gugup. "Pagi, Dimas," sapa Stefani sambil duduk. "Pagi, Stef. Hari ini kelihatan capek ya?" tanya Dimas sambil menyajikan teh manis. Stefani tertawa tipis. "Enggak juga, cuma semalam kepikiran aja." "Pikiran soal agama lagi?" tebak Dimas, dotar Stefani menggeleng. "Bukan, aku kepikiran tentang kamu." Dimas langsung berhenti mengaduk bumbu. Pandangannya pindah ke mata Stefani, mencoba mencari maksud dari kata-katanya. Stefani menarik napas. "Aku nggak tahu sejak kapan, tapi setiap hari aku merasa kamu itu seperti cahaya di hidup aku yang tadinya gelap. Aku takut ngomong begini karena aku nggak mau merusak apapun. Tapi kalau aku terus diam, rasanya nyiksa." Dimas tetap diam. Ia menunduk, berpikir lama. "Stef." Dimas akhirnya membuka suara, pelan tapi jelas. "Aku juga ngerasain hal yang sama. Tapi aku ini siapa? Aku cuma tukang sate. Kamu datang dari dunia yang jauh beda. Aku takut kamu bakal kecewa suatu hari nanti." Stefani tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. "Aku nggak peduli kamu tukang sate, pengusaha, atau siapapun. Aku nggak nyari laki-laki kaya, Dim. Aku nyari laki-laki yang bisa bikin aku ngerasa damai. Dan itu cuma aku temuin di kamu." Untuk pertama kalinya, Dimas kehilangan kata-kata. Ia menatap Stefani lama, lalu mengangguk pelan. "Aku senang dengar itu," katanya, lirih. "Tapi, hidup kita nggak bakal mudah, Stef. Keluargaku, orang-orang di sekeliling kita, pasti akan banyak yang nyinyir. Aku nggak mau kamu jadi bahan omongan. Aku sudah melewati banyak hal, Dimas. Tinggalin negara aku, ninggalin masa lalu, dan masuk agama yang baru buat aku. Kalau cuman omongan orang, aku nggak takut. Yang aku takutin, kalau kamu mundur." Dimas menatapnya dalam-dalam. "Aku nggak akan mundur." Kata-kata itu membuat dada Stefani terasa lega. Tapi di balik senyum mereka, awan gelap mulai mendekat. Karena tanpa mereka tahu, seseorang dari masa lalu Dimas diam-diam mulai menyelidiki hubungan mereka. Seseorang yang tak akan tinggal diam melihat Dimas bersama seorang wanita asing, apalagi seorang mu'alaf. Namun pagi itu, yang mereka tahu hanyalah satu hal. Mereka siap menghadapi apapun bersama. Dengan perasaan baru yang tumbuh dan hati yang
Terbuka, Dimas dan Stefani melangkah ke babak yang lebih serius dari hubungan mereka. Bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian untuk mempertahankan apa yang mereka yakini. Dan tanpa mereka sadari, ujian sesungguhnya sedang menunggu tepat di tikungan hidup mereka berikutnya. Hari itu cuaca sangat terik. Matahari seperti menyengat kulit, membuat Dimas harus bolak-balik mengelap keringat saat membakar sate di depan warung kecilnya. Tapi bukan panas yang membuat pikirannya gelisah. Sejak obrolannya dengan Stefani beberapa hari lalu, banyak hal berubah. Hatinya lebih tenang, tapi pikirannya justru makin ramai. Ia tahu perasaannya pada Stefani bukan main-main. Tapi ia juga sadar jalan mereka tidak akan mulus. Dan benar saja, baru saja ia menaruh sate ke piring pelanggan, terdengar suara motor berhenti kasar di depan warung. Dimas menoleh. Seorang perempuan dengan wajah masam turun dari motor. Langkahnya cepat, ekspresinya tajam. Itu Rina. Mantan tunangan Dimas yang dulu ditinggalkannya karena perjodohan yang dipaksakan. Dimas. Panggilnya ketus. Dimas menghela napas. Rina, ada apa? Rina langsung menatap Stefani yang sedang duduk di bangku pojok. Tatapan sinisnya menusuk. Jadi ini alasan kamu nolak nikah dulu ya? Bule? Mualaf? Kamu gila? Stefani langsung menoleh, bingung. Ia tak mengerti semua. Ucapan Rina yang disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan nada tinggi. Jaga bicaramu, Rina, kata Dimas tegas. Dia bukan perempuan sembarangan. Oh, aku tahu, sindir Rina. Dia perempuan bule yang bisa bikin kamu lupa sama keluargamu sendiri. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Dimas makin gelisah. Rina, kalau mau bicara, jangan di sini, nanti aja. Rina melipat tangan di dada. Enggak usah, aku cuma mau ngingetin. Keluargamu itu masih orang Jawa, Mas. Mereka enggak bakal terima kamu nikah sama orang asing. Apalagi yang baru masuk Islam dan enggak ngerti adat. Mereka bakal nolak habis-habisan. Dan aku akan pastikan itu terjadi. Dimas menahan emosi. Ingin rasanya dia membalas, tapi dia tahu berdebat di depan umum hanya akan memperkeruh semuanya. Rina pergi setelah melempar pandangan sinis terakhir ke arah Stefani. Dimas berbalik, menatap wajah perempuan itu yang kini tampak cemas. Apa yang dia bilang? Tanya Stefani lirih. Dimas duduk di sebelahnya. Dia cuman iri. Dia mantan. Stefani diam, tapi matanya berbicara. Ia tahu, dari raut wajah Dimas, masalah ini lebih besar dari yang terlihat. Dimas, keluargamu, mereka tahu tentang aku? Tanyanya pelan. Dimas mengangguk. Belum semua, tapi ibu sudah dengar. Dari Rina, sepertinya. Stefani menunduk. Kau pikir mereka akan setuju? Dimas tak langsung menjawab. Aku nggak tahu, Steph, tapi aku siap memperjuangkan kamu. Perasaan hangat menyelimuti hati Stefani, tapi juga ketakutan. Ini bukan seperti film romantis, ini nyata. Dan di dunia nyata, cinta saja sering tak cukup. 2 hari kemudian, Dimas pulang ke rumah ibunya. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kampung. Ia membawa oleh-oleh kecil, berharap suasana bisa tenang. Namun begitu masuk ke dalam, ibunya langsung menatapnya dengan sorot dingin. Kamu serius sama perempuan bule itu? Tanya ibunya tanpa basa-basi. Dimas menghela napas. Iya, Bu. Namanya Stefani. Dia mualaf. Dia baik, lembut, dan... Kamu tahu apa kata orang sekampung? Mereka bilang kamu dibodohi. Kamu kira dia benar-benar cinta? Bu, jangan nilai dia cuma dari kulit dan asalnya, potong Dimas pelan. Aku sudah kenal dia cukup lama. Dia berubah, Bu. Dia belajar. Dia tulus. Tulus? Ibunya tertawa sinis. Dia belum lama masuk Islam. Kamu mau hidup sama orang yang bahkan belum paham salat dengan benar? Mau punya anak yang enggak ngerti tradisi kita? Dimas terdiam. Di satu sisi, ia bisa mengerti kekhawatiran ibunya. Tapi di sisi lain, hatinya hancur karena perempuan yang ia cintai diragukan hanya karena latar belakangnya. Bu, katanya pelan. Kalau aku bahagia sama dia, kenapa enggak ibu coba kenal dia dulu? Enggak usah, Dim.
Ibu enggak butuh. Kenal dia. Ibu cuma mau kamu mikir. Kamu bisa pilih perempuan dari kampung ini. Banyak yang lebih cocok buat kamu. Dimas bangkit, hatinya terasa sesak. Maaf Bu, tapi aku sudah pilih Stefani. Ia keluar dari rumah dengan langkah berat, meninggalkan ibunya yang masih duduk dengan wajah kecewa. Malam itu, Stefani duduk sendiri di kamarnya. Ia menatap layar ponsel, membaca pesan dari Dimas. Ibuku nolak kita. Tapi aku nggak akan mundur. Kita harus kuat ya, Steph. Stefani menahan air mata. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi seperti yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri, jalan menuju kebaikan memang tak pernah mudah. Kini, ia harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar wanita, asing yang numpang lewat, tapi seseorang yang pantas untuk dicintai dan diperjuangkan. Hari-hari setelah pertemuan Dimas dengan ibunya terasa berat. Wajah ibunya yang kecewa terus membayang di benaknya. Tapi di saat bersamaan, Dimas juga tak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Stefani. Ia tahu risikonya. Ia tahu mungkin akan dibenci, dijauhi, bahkan diusir dari keluarga. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia yakin cinta ini bukan main-main. Sementara itu, Stefani juga menghadapi kegelisahan yang sama. Meski Dimas berusaha menenangkannya lewat pesan atau kunjungan singkat, hatinya tetap resah. Perempuan itu tahu, perbedaan budaya, bahasa, bahkan cara pandang hidup. Semua itu bukan hal sepele. Ia bukan sedang merebut laki-laki biasa. Ia sedang menghadapi sistem, tradisi, dan ego banyak orang. Pagi itu, Dimas mengajak Stefani bertemu di sebuah warung kopi kecil, agak jauh dari tempat biasanya. Mereka butuh tempat tenang untuk bicara tanpa dilihat atau dihakimi. Begitu duduk, Dimas langsung menggenggam tangan Stefani. Steph, aku nggak mau kamu ngerasa sendiri. Aku tahu ini berat, tapi aku nggak akan ninggalin kamu. Stefani menatap Dimas, lalu menghela napas. Dimas, aku bukan takut karena ibumu menolak. Aku takut kamu nyakitin dirimu sendiri demi aku. Enggak, Steph. Aku lakuin ini karena aku tahu apa yang aku mau. Dan aku mau kamu. Stefani tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu Dimas tulus. Tapi apakah cinta saja cukup? Kalau ibumu tetap enggak setuju? Kalau semua orang menjauh darimu? Tanya Stefani. Dimas terdiam sejenak. Ia tahu itu kemungkinan besar bisa terjadi. Kalau itu harus aku hadapi, ya aku akan hadapi. Tapi aku mau kamu juga siap. Aku nggak butuh kamu sempurna, Steph. Aku cuma butuh kamu bertahan. 2 hari kemudian, undangan resmi datang. Bukan undangan pernikahan. Tapi lebih menegangkan dari itu. Ibu Dimas ingin bertemu langsung dengan Stefani. Bukan untuk silaturahmi, tapi untuk menilai. Dimas sempat ragu. Tapi ia juga tahu, lebih baik hadapi langsung daripada sembunyi-sembunyi terus. Jadi, ia menjemput Stefani pagi-pagi sekali. Ia membelikan bunga untuk ibunya, dan meminta Stefani mengenakan baju yang lebih sopan, lengkap dengan kerudung. Stefani mengikuti semua dengan patuh. Ia gugup, tapi juga siap. Ini adalah langkah penting untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Sesampainya di rumah, suasana langsung dingin. Ibunya duduk di ruang tamu, ditemani beberapa tetangga perempuan. Semua menatap tajam, seolah Stefani adalah terdakwa di ruang sidang. Dimas langsung memperkenalkan. Bu, ini Stefani. Stefani tersenyum sopan, lalu menyalami Ibu Dimas dan para tetangga. Assalamualaikum, sapanya pelan. Beberapa ibu-ibu saling pandang. Mereka jelas tidak menyangka seorang bule bisa menyapa seperti itu. Waalaikumsalam, jawab Ibu Dimas. Datar. Silakan duduk, katanya kaku. Stefani duduk. Tangannya dingin, tapi ia berusaha tenang. Ibu dengar kamu sudah masuk Islam? Tanya Ibu Dimas tiba-tiba. Iya, Bu. Sudah 1 tahun, jawab Stefani dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Kamu tahu salat itu wajib? Tanya Ibu Dimas lagi, nadanya seperti menguji. Tahu, Bu. Saya belajar
dari ustazah, dan Dimas juga bantu saya. Salah satu tetangga menyela, "Tapi kamu ngerti nggak makna-maknanya? Atau cuma gerakannya aja yang kamu hafal?" Stefani tersenyum tipis. "Saya masih belajar, Bu. Tapi saya niatkan semua untuk Allah, bukan cuma untuk menikah." Kalimat itu membuat ruangan hening beberapa detik. Ibu Dimas memandangi Stefani lama. Ada keraguan, ada juga rasa ingin percaya. Tapi rasa gengsi, tradisi, dan tekanan sosial membuat hatinya keras. "Kalau kamu benar-benar cinta sama anak saya, kenapa enggak kamu pulang ke negara kamu aja? Mungkin di sana kamu bisa bahagia, tanpa harus mengubah banyak hal." Stefani menatap langsung ke mata Ibu Dimas. "Karena saya temukan Allah di sini, Bu. Dan saya temukan Dimas juga di sini. Kalau saya harus mulai hidup dari nol, saya mau mulai dari tempat yang benar." Lagi-lagi suasana hening. Tapi kali ini, bukan karena tidak setuju. Justru karena mereka tidak punya jawaban balik. Ibu Dimas berdiri. "Saya nggak bisa janji apa-apa. Tapi saya akan pikirkan ini. Kalian pulang dulu." Dalam perjalanan pulang, Dimas menatap Stefani dengan bangga. "Kamu hebat banget tadi." Stefani hanya tersenyum lelah. "Aku cuman jujur." Tapi keduanya tahu, ini belum selesai. Baru satu tembok yang mereka ketuk. Masih banyak pintu yang belum terbuka. Dan di balik pintu-pintu itu, bisa saja ada badai lain yang menanti. Hari-hari setelah pertemuan dengan Ibu Dimas terasa panjang dan melelahkan. Stefani menunggu dengan harap-harap cemas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Ibu Dimas. Ia sudah berusaha jujur, sopan, dan menunjukkan niat baiknya. Tapi tetap saja, restu belum juga datang. Dimas pun tak banyak bicara. Ia lebih banyak diam akhir-akhir ini, mungkin karena pikirannya sendiri sedang penuh. Apalagi tetangga-tetangga mulai bergosip. Mulai dari warung sampai masjid, nama Dimas dan si bule mualaf jadi bahan omongan. "Mas Dimas udah gila kali ya, bule kok dipilih jadi istri? Emang bisa bule ngerti hidup orang kampung? Bule ya bule, tetap aja bukan darah kita." Gosip itu sampai ke telinga ibunya. Dan seperti yang bisa ditebak, makin hari, wajah ibunya makin dingin setiap bertemu Dimas. "Masih keras kepala ya? Masih yakin sama perempuan itu?" tanya Ibu Dimas pada suatu malam. "Iya, Bu. Dimas yakin." Jawab Dimas pelan. "Kalau gitu, keluar dari rumah ini. Kamu hidup aja sama pilihanmu itu. Jangan bawa-bawa nama keluarga kita. Jangan bikin malu." Tegas sang ibu tanpa ampun. Dimas tercekat. Ia tahu ini mungkin akan terjadi, tapi tetap saja rasanya sakit. 2 hari kemudian, Dimas benar-benar keluar dari rumah. Ia membawa tas kecil dan motor tuanya. Ia memilih tinggal di kontrakan sederhana di pinggir kota. Kamar sempit, hanya ada kasur dan kipas angin, tapi baginya itu sudah cukup. Yang penting, ia bisa menjalani hidupnya tanpa pura-pura. Stefani datang ke tempat itu sore harinya. Begitu melihat Dimas yang duduk di lantai sambil memegang botol air mineral, hatinya langsung remuk. "Kamu beneran diusir?" tanya Stefani pelan. Dimas mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Tapi aku tenang. Aku nggak lagi bohong sama diri sendiri." Stefani ikut duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Dimas erat-erat. "Aku takut kamu nyesel." "Enggak, Stef. Aku justru takut kalau enggak berani ngelawan. Kadang cinta butuh pengorbanan, kan?" Stefani hanya diam. Air matanya mengalir pelan. Ia merasa bersalah, merasa jadi penyebab perpecahan Dimas dan keluarganya. "Kalau kamu mau pergi, Stef." "Aku ngerti," ucap Dimas tiba-tiba. Stefani kaget. "Apa maksudmu? Kalau kamu ngerasa ini terlalu berat, aku enggak akan tahan kamu. Aku cuma pengen kamu bahagia, meskipun bukan sama aku." Stefani berdiri. Ia menatap Dimas tajam. "Dengar, ya Dimas. Aku udah ninggalin segalanya. Negara, keluarga, gaya hidup. Semua karena aku pengen hidup yang benar. Dan di hidup yang benar itu, aku nemuin kamu. Jadi jangan pernah suruh aku pergi. Aku nggak kemana-mana.
Dimas langsung memeluknya. Mereka berdua menangis dalam diam, di tengah ruangan sempit yang penuh perjuangan itu. Tapi badai belum selesai. Suatu malam, warung sate Dimas dirusak. Gerobaknya dibanting, perlengkapan jualan diacak-acak, dan ada tulisan semprot di dinding belakang. Warung, bule tidak diterima. Dimas pulang dengan tangan berdarah dan mata merah. Stefani yang menunggunya di kontrakan langsung panik. Astagfirullah, Mas. Apa yang terjadi? Dimas hanya bisa duduk lemas. Mereka ngerusak semuanya. Stefani memeluk Dimas. Ia menangis. Rasanya seperti dihukum karena mencintai. Apa salahnya? Malam itu, mereka berdua duduk di teras kontrakan. Tak ada obrolan, hanya angin malam dan nyamuk yang berterbangan. Stef, kamu masih kuat? Tanya Dimas akhirnya. Stefani memandangnya. Matanya sembab, tapi nadanya mantap. Kalau harus hidup dari nol bareng kamu, aku siap. Tapi kamu juga harus janji. Kita nggak boleh nyerah. Dimas mengangguk. Janji. Keduanya sadar, inilah titik terendah mereka. Tapi juga titik yang menguatkan mereka. Cinta mereka bukan sekadar suka, tapi sebuah keputusan. Dan mereka memilih untuk tetap bersama. 2 minggu setelah kejadian perusakan warung, kehidupan Dimas dan Stefani seperti jalan di tempat. Mereka masih tinggal di kontrakan kecil itu, tanpa pemasukan yang jelas. Warung sudah tak bisa digunakan. Gerobaknya rusak parah, kompor, dan peralatannya hilang entah kemana. Dimas sempat mencoba jadi ojek online, tapi karena motor tuanya sering mogok, ia lebih banyak nongkrong di pinggir jalan daripada dapat orderan. Sementara Stefani, dia sibuk menyemangati Dimas. Setiap pagi, ia menyeduh teh manis dan membangunkan Dimas dengan senyuman. Meski dalam hatinya sendiri sedang kacau, ia tak ingin menambah beban pria yang ia cintai. Mas, kita masih bisa jualan online. Atau kamu masak di sini, aku bantu foto-foto, upload di Instagram. Siapa tahu ada yang pesan. Dimas sempat tertawa kecil. Kamu pikir ini Paris? Jual sate online mana laku? Tapi kita harus coba, Mas. Daripada diam aja. Dimas mengangguk pelan. Oke, kita coba. Hari itu, mereka mulai bersih-bersih dapur kecil kontrakan. Stefani menata peralatan seadanya, sementara Dimas memotong daging, meracik bumbu seperti biasa. Begitu sate matang, Stefani mulai mengambil foto dari berbagai sudut. Ia belajar sendiri cara edit sederhana lewat aplikasi di ponselnya. Ia menulis caption dalam bahasa Indonesia campur sedikit Inggris. Sate Madura asli resep turun-temurun. Masih hangat, bisa delivery ke sekitaran Bogor Kota. Order now. Postingan itu Stefani bagikan di Facebook, Instagram, dan beberapa grup WhatsApp yang ia temukan. Awalnya, tidak ada respons. Tapi ia terus posting, setiap hari. Hingga 3 hari, kemudian sebuah akun kuliner lokal membalas DM-nya. Mbak, boleh kirim 1 porsi? Kami mau coba review. Mata Stefani langsung berbinar. Ia segera memberitahu Dimas. Mas, ini bisa jadi awal loh. 1 minggu kemudian, video review sate buatan Dimas muncul di akun kuliner tersebut. Judulnya, Sate Madura dibuat sama bule, rasanya gak main-main. Viewersnya ribuan. Komentar pun ramai. Banyak yang kaget, penasaran, bahkan kagum. Ada juga yang nyinyir, tapi mayoritas positif. Orderan mulai masuk. Awalnya 1-2, lalu 5-10. Mereka sampai kewalahan sendiri. Dimas sempat berkata, kita perlu nambah pegawai, sambil tertawa senang. Stefani menatapnya sambil tersenyum. Lihat, ternyata bisa kan jualan sate online. Hari-hari pun perlahan membaik. Dimas kembali tersenyum seperti dulu. Ia mulai semangat bangun pagi, menyiapkan bahan, dan mengantar pesanan dengan motor tuanya. Kontrakan kecil mereka kini penuh aroma sate setiap sore. Stefani jadi fotografer, admin, dan pengantar pesanan cadangan. Ia juga mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius. Kalau dulu terbata-bata, sekarang mulai lancar bercakap dengan tetangga yang ramah. Salah satu tetangga mereka, Bu Narti, bahkan sering membantu membungkus pesanan. Kamu bule, tapi hatimu Indonesia, kata Bu Narti sambil tersenyum.
Kalimat itu membuat Stefani terharu. Ia tak pernah menyangka akan mendapat pengakuan seperti itu. Setelah semua yang ia alami, akhirnya mulai terasa bahwa ia diterima. Tapi bukan hanya urusan bisnis yang membaik. Hati Ibu Dimas pun perlahan mencair. Suatu sore, ketika Dimas sedang mengantar sate ke daerah lain, Stefani dikejutkan oleh ketukan pintu. Saat dibuka, berdiri seorang wanita tua dengan wajah yang tak asing. Ibu Dimas berdiri dengan tatapan penuh emosi. "Boleh masuk?" tanyanya pelan. Stefani segera mengangguk. Ia membukakan pintu, mempersilakan duduk, lalu menyuguhkan teh hangat. Tangannya sedikit gemetar. "Aku dengar usaha kalian mulai ramai," ucap Ibu Dimas. "Iya, Bu, alhamdulillah." Keheningan menyelimuti sejenak. Kemudian, suara Ibu Dimas terdengar pelan, hampir berbisik. "Aku minta maaf, Stef. Aku terlalu keras. Aku takut kamu cuma main-main sama Dimas. Tapi sekarang aku lihat, kamu beneran tulus." Stefani menunduk. Air matanya jatuh begitu saja. "Terima kasih, Bu. Aku cuma pengen bahagiain Dimas. Sama kayak yang Ibu mau." Ibu Dimas menghela napas panjang. "Kalau kalian masih mau, aku restui." Stefani menutup wajahnya, tak mampu berkata apa-apa. Tangisnya pecah, tapi kali ini karena haru. Malam itu, saat Dimas pulang dan melihat ibunya sedang duduk di ruang tengah sambil mengobrol hangat dengan Stefani, ia sempat bengong. "Kamu ngelihat apa, Mas?" tanya Stefani sambil nyengir. Dimas tak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya, dan Stefani erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa lengkap. Badai sudah lewat. Dan kini, ada secercah cahaya yang mulai menyinari langkah mereka. Pagi, itu udara Bogor terasa lebih segar. Hujan semalam membuat suasana jadi adem. Di dapur kontrakan kecil itu, suara tawa dan aroma sate mulai mengisi ruangan lagi. Stefani sedang menggiling bumbu, sementara Dimas memotong daging. "Mas, kita harus mulai mikir soal pindah tempat nih," kata Stefani sambil mengaduk sambal kacang. "Kenapa? Di sini masih cukup kan?" Stefani menunjuk ke tumpukan pesanan yang sudah dibungkus. "Cukup? Kita udah nempelin dus ke kulkas karena meja habis. Ini bukan dapur, ini medan perang." Dimas tertawa sambil mengusap peluh. "Iya juga ya, sejak video review dari akun kuliner viral, pesanan tak pernah berhenti. Bahkan, beberapa pelanggan dari Jakarta rela datang langsung buat beli sate mereka. Dan yang bikin Stefani makin semangat, Dimas mulai benar-benar percaya diri. Ia tak lagi merasa kecil di hadapan dunia. Ia berdiri tegak dengan kemampuannya sendiri. Minggu berikutnya, mereka mulai hunting tempat. Bukan yang mewah, hanya tempat kecil di pinggir jalan strategis. Setelah survei ke beberapa lokasi, mereka jatuh hati pada satu tempat, kios kosong bekas laundry tak jauh dari terminal. Sewa memang agak mahal, tapi Stefani punya ide. "Kita bikin pre-order menu baru. Bilang ke pelanggan kalau setiap pesanan bantu kita buka warung resmi." Dimas sempat ragu. "Enggak kayak minta-minta?" "Bukan. Ini kita ajak pelanggan tumbuh bareng. Banyak yang support kita, Mas. Kita kasih bonus buat mereka yang bantu." Ternyata benar. Begitu Stefani membuat pengumuman di Instagram, responsnya luar biasa. Banyak yang antusias dan ikut pesan paket dukung warung sate bule. Dalam waktu seminggu, mereka sudah punya cukup uang buat bayar sewa pertama. Renovasi kecil-kecilan dimulai. Dimas dan beberapa teman lamanya ikut bantu ngecat dan bersihin kios itu. Stefani mendesain logonya sendiri. Sate Dua Dunia. Dengan tagline, "Dari hati Indonesia, dengan sentuhan Prancis." Waktu grand opening, warung itu penuh sesak. Ada yang datang karena penasaran. Ada yang datang karena memang suka sate mereka. Bahkan seorang vlogger terkenal ikut hadir dan bikin konten langsung dari lokasi. Dimas melayani sambil senyum lebar, walau keringat membasahi punggungnya. Stefani mondar-mandir bantu mengantar pesanan. Ibu Dimas ikut bantu bagian minuman dan sering meladeni pelanggan yang ingin tahu bule yang masuk Islam itu siapa.
Hari itu jadi salah satu hari paling membahagiakan bagi Stefani. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang perlahan menghantui. Malam harinya, saat semua sudah pulang, Stefani duduk di teras warung yang baru itu. Ia memandangi langit sambil menggenggam ponselnya. Di layar, sebuah email dari adik iparnya di Prancis masuk. Subjeknya, kondisi papa kritis. Stefani terdiam, nafasnya tercekat. Ia belum cerita ke Dimas soal ayahnya yang sejak beberapa bulan lalu jatuh sakit. Setelah ia memutuskan masuk Islam, hubungan mereka jadi dingin. Ayahnya marah besar. Bahkan adiknya pernah bilang kalau sang ayah menghapus nama Stefani dari daftar warisan. Tapi sekarang, sang ayah sedang kritis. Dimas datang menghampiri, duduk di sampingnya sambil membawa teh hangat. "Kamu kenapa?" "Dari tadi bengong terus." Stefani menoleh pelan. "Papa aku sakit, kritis, di Prancis." Dimas terdiam, lalu mengangguk pelan. "Kamu mau pulang?" Aku nggak tahu. Aku takut. Terakhir kami bicara, dia bilang aku bukan anaknya lagi. Dia tetap ayah kamu, dan kamu tetap anaknya. Mau sejauh apapun kalian, darah itu nggak bisa dipisahin. Stefani menatap wajah Dimas. Laki-laki ini memang sederhana, tapi hatinya selalu tepat. Kalau kamu mau, aku antar. Atau minimal bantu carikan tiket. Kita bisa minta tolong Bu Narti jaga warung. Kamu harus lihat papa kamu. Air mata mengalir di pipi Stefani. Terima kasih, Mas. Keesokan harinya, Dimas benar-benar membantu mengurus tiket pesawat. Stefani berangkat ke Prancis dengan hati campur aduk. Takut, cemas, rindu, semua bercampur jadi satu. Sebelum masuk gate, Dimas menggenggam tangan Stefani. "Kamu pulang bukan untuk masa lalu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tetap anak yang baik. Meskipun jalan hidupmu berbeda, kamu nggak berubah. Kamu malah jadi lebih kuat." Stefani mengangguk. Ia menatap wajah Dimas, lalu memeluknya erat. "Aku akan kembali. Dan saat aku kembali, kita mulai hidup baru, lebih besar dari hari ini." Dimas tersenyum. "Aku tunggu, Stef." Di dalam pesawat, Stefani duduk dekat jendela. Di luar sana, langit perlahan berubah gelap. Tapi dalam hatinya, ada cahaya baru yang mulai menyala. Ia tahu ini bukan akhir. Ini hanya babak baru dari hidupnya dan cintanya bersama Dimas. Pesawat mendarat di Paris dini hari, langit masih gelap, suhu menusuk tulang. Stefani berdiri di antrian imigrasi, mengenakan coat tebal dan syal. Rasanya seperti mimpi. Sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali ia memijakkan kaki di tanah kelahirannya. Langkahnya terasa berat, tapi ia tahu ia harus datang. Ini bukan soal pengakuan, bukan soal warisan, tapi soal hati. Soal ayah yang dulu begitu keras, tapi tetap ayahnya. Sesampainya di rumah sakit, suasana hening. Lampu remang-remang di lorong ICU membuat dada Stefani semakin sesak. Di luar ruangan, ia bertemu Claire, adik perempuannya. Gadis itu menatapnya kaget. "Stefani," wajah Claire mencerminkan keterkejutan yang tidak disembunyikan. Stefani mengangguk. "Aku datang, Claire." Claire menarik napas dalam, lalu memeluk kakaknya. Hangat, pelukannya tidak berubah. "Aku kira kamu nggak akan datang." "Aku nggak mungkin." "Tinggal diam kalau tahu papa." Claire mengangguk. "Dia belum sadar, tapi dokter bilang bisa kapan saja." Stefani berdiri di sisi tempat tidur ayahnya. Pria yang dulu selalu tegas dan dingin itu kini terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, hanya suara alat-alat medis yang terdengar di ruangan itu. "Aku tahu papa mungkin nggak mau lihat aku," bisik Stefani. "Tapi aku tetap anak papa." Air matanya jatuh. Tangannya menggenggam tangan ayahnya yang lemah dan dingin. "Aku mualaf? Iya. Tapi aku nggak berubah jadi orang jahat. Aku belajar mencintai orang lain dengan cara yang berbeda. Aku belajar tentang kasih sayang yang lebih dalam. Semua karena Tuhan, dan juga karena Dimas." Tangannya gemetar. "Aku rindu, Pak. Maaf kalau aku mengecewakan Papa." Saat itu,
seolah keajaiban terjadi. Jari-jari ayahnya bergerak sedikit. Matanya perlahan terbuka. Stefani, suara itu pelan, lirih. Tapi cukup membuat Claire yang berdiri di sudut ruangan langsung mendekat. Papa sadar. Stefani mendekat. Matanya berkaca-kaca. Aku di sini, Pak. Tatapan ayahnya kosong. Sesaat lalu menguat. Kau pulang? Iya, Pak. Aku pulang. Ayahnya diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, pelan. Aku salah. Stefani terkejut. Ia memegang tangan ayahnya erat. Aku marah. Tapi bukan karena kamu masuk Islam. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kamu menjauh dan melupakan siapa kamu sebenarnya. Papa, aku nggak pernah lupa siapa aku. Aku tetap Stefani. Aku tetap anak Papa. Sebuah senyuman tipis muncul di bibir ayahnya. Kalau kamu bahagia, Papa bahagia. Setetes air mata jatuh dari sudut mata pria tua itu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, tak ada lagi dinding di antara mereka. Yang tersisa hanya luka-luka lama yang perlahan mulai sembuh. Selama beberapa hari, Stefani merawat ayahnya di rumah sakit. Ia juga menghabiskan waktu dengan Claire, membahas banyak hal, dari masa kecil mereka, kenangan lama, hingga kehidupan Stefani di Indonesia. Jadi, kamu beneran jatuh cinta sama penjual sate? Tanya Claire sambil tertawa kecil. Stefani tertawa. Iya, kamu harus lihat dia. Sederhana, tapi tulus banget. Dia mencintaimu? Dengan cara yang paling jujur yang pernah aku rasain. Claire mengangguk. Aku penasaran, tapi aku senang kamu bahagia. Stefani mengangguk pelan. Aku juga, dan aku siap balik ke Indonesia. Aku udah nemu rumahku yang sebenarnya. Seminggu kemudian, ayah Stefani cukup stabil untuk dipindah ke ruang rawat biasa. Sebelum pulang, Stefani sempat duduk bersama ayahnya di taman rumah sakit. Aku akan kembali ke Indonesia, ucap Stefani pelan. Ayahnya hanya menatapnya. Kau bahagia di sana? Ya, sangat. Ayahnya menarik napas pelan. Kalau begitu, jalani hidupmu. Jangan lihat ke belakang lagi. Stefani tersenyum. Terima kasih, Pak. Saat ia bangkit untuk pergi, ayahnya memanggil pelan. Stefani? Iya? Ayahnya tersenyum tipis. Salam untuk Dimas. Terima kasih karena sudah menjagamu. Tangis Stefani pecah. Ia mengangguk dengan dada yang penuh haru. Pesawat kembali, membawa Stefani ke Indonesia. Kali ini, ia tidak lagi terbebani masa lalu. Ia sudah berdamai. Dengan keluarganya dan juga dengan dirinya sendiri. Sesampainya di bandara, ia melihat sosok yang sangat ia rindukan. Dimas Kunterd, ia berdiri dengan kaos polos dan celana jeans, memegang sekotak bunga dan plastik kecil berisi sate. Wajahnya sumringah. Aku masakin sate spesial, buat penumpang internasional yang baru mendarat. Stefani langsung memeluknya erat. Aku pulang, Mas. Dimas membalas pelukannya. Selamat datang di rumah, Steph. Mereka kembali ke warung, ke kehidupan yang penuh semangat, dan ke cinta yang makin kuat. Tapi tantangan belum selesai. Akan ada masa depan yang lebih menantang. Namun kini, mereka sudah lebih siap dari sebelumnya. Karena cinta yang mereka miliki, sudah diuji waktu, luka, dan jarak. Dan tetap bertahan. 1 minggu setelah Stefani kembali ke Indonesia, kehidupan mereka kembali berjalan seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Hubungan mereka terasa lebih dalam, lebih kuat. Seperti dua orang yang baru saja menyelesaikan ujian besar dan kini bisa melangkah lebih mantap. Stefani kembali ke warung sate milik Dimas. Ia membantu melayani pelanggan, membereskan meja, bahkan sesekali ikut membakar sate. Para pelanggan, terutama anak-anak kecil, makin akrab dengannya. Bulenya balik, Pak? Teriak anak-anak di gang dekat warung. Dimas hanya tertawa. Iya, bulenya sekarang sudah resmi jadi warga kampung sini. Stefani hanya geleng-geleng, sambil tertawa juga. Aku suka mereka, jujur, polos. Di tengah kesederhanaan itulah Stefani justru merasa paling damai. Ia tidak butuh restoran mewah,
tidak butuh jet pribadi. Ia hanya butuh senyuman Dimas, tawa anak-anak kecil, dan aroma sate yang menguar di sore hari. Sore itu, Dimas mengajak Stefani ke bukit kecil di pinggir kota. Tempat itu dulu sering mereka kunjungi, tempat di mana mereka pertama kali bicara tentang harapan. "Kamu ingat tempat ini?" tanya Dimas sambil menatap jauh ke arah kota yang mulai menyala. "Jelas. Di sini kita pertama kali jujur soal hati masing-masing." Dimas duduk di atas rumput, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kotak kecil berbalut kain sederhana. Stefani membeku. Jantungnya berdegup cepat. "Stef." Dimas menatapnya dalam. "Aku tahu hidup kita nggak mewah. Aku nggak bisa janjiin dunia. Tapi aku bisa janjiin satu hal. Aku akan jagain kamu, temenin kamu, dan tetap cinta kamu, apapun yang terjadi." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada cincin perak yang sangat sederhana. "Will you marry me?" Stefani menutup mulutnya, terkejut. Air mata langsung mengalir di pipinya. "Ya," jawabnya pelan. "Tentu saja, ya." Dimas menyematkan cincin itu di jari Stefani. Lalu, mereka berpelukan di bawah langit jingga yang perlahan berubah gelap. Tak ada kembang api, tak ada keramaian. Tapi itu adalah momen paling istimewa dalam hidup mereka. Minggu berikutnya, mereka mengadakan acara lamaran kecil di rumah Pak RW. Dimas tidak punya banyak keluarga, tapi warga sekitar sudah seperti keluarganya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Stefani mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau zamrud. Tetangga-tetangga berkumpul. Anak-anak membagikan bunga kertas yang mereka buat sendiri. Ibu-ibu membawa tumpeng dan kue tradisional. "Bu Stefani sekarang udah jadi bagian kita," seru Bu Yani, tetangga sebelah. Semua tertawa dan bertepuk tangan. Stefani nyaris tak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka, lamaran impiannya justru datang dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sederhana, penuh cinta, dan sangat tulus. Malam harinya, Dimas dan Stefani duduk di beranda warung yang sudah tutup. "Kamu yakin sama aku?" tanya Dimas pelan. "Banget," jawab Stefani mantap. "Aku nggak butuh kehidupan lama aku lagi. Aku cuma butuh kamu." Dimas tersenyum. "Kita masih banyak tantangan ke depan, tapi aku nggak takut. Karena kamu di sini." Stefani menggenggam tangannya. "Kita hadapi bareng." Dan di malam itu, di bawah cahaya lampu warung dan suara jangkrik, mereka tidak lagi hanya dua orang dari dua dunia yang berbeda. Mereka sudah menjadi satu cerita, satu kehidupan, satu cinta. Hari pernikahan itu akhirnya datang. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta hotel bintang 5. Tapi senyum di wajah Stefani dan Dimas pagi itu mengalahkan segala kemewahan dunia. Mereka memilih untuk menikah di halaman masjid kecil kampung, di antara orang-orang yang selama ini mendukung dan menyayangi mereka. Langit pagi cerah, awan berarak pelan. Warga kampung berdatangan, membawa makanan potluck, bunga-bunga dari kebun sendiri, dan doa yang tulus. Anak-anak berlarian, tertawa. Sementara itu, ibu-ibu sibuk menyiapkan meja panjang di bawah tenda sederhana. Stefani duduk di ruang belakang masjid bersama beberapa ibu-ibu yang membantu mendandani. Ia memakai kebaya putih sederhana, rambut disanggul manis, dan wajahnya terlihat sangat bersinar. "Aduh, cantik banget Mbak Stefani," puji Bu Yani. "Kayak pengantin bangsawan." Stefani tertawa pelan. "Aku nggak pernah merasa secantik ini, Bu. Terima kasih semuanya ya." Di sisi lain, Dimas mengenakan baju koko putih dan sarung. Ia tampak gugup tapi bahagia. Tangannya dingin saat Pak RW menggandengnya ke depan, tempat ijab kabul akan berlangsung. "Tenang Mas," bisik Pak RW. "Cuma kalimat pendek, tapi efeknya seumur hidup." Semua tertawa kecil. Saat penghulu memulai prosesi, semua hadirin mendengarkan dalam diam. Saat Dimas mengucap ijab kabul dengan suara mantap, semua bersorak. Beberapa warga bahkan menangis, bukan karena sedih, tapi karena mereka tahu betapa berat perjalanan cinta dua insan ini. Usai akad, acara tasyakuran dimulai.
Tidak ada catering mahal, tapi makanan kampung hasil gotong royong terasa lebih nikmat. Ada sate, urap, opor, kue cucur, dan es buah dalam baskom besar. Stefani dan Dimas duduk berdampingan, menerima ucapan selamat dari semua tetangga. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan masjid. Semua orang menoleh. Dari dalam mobil, turun seorang pria bule tua dengan setelan jas dan seorang wanita paruh baya berwajah tegas. Mereka tampak agak canggung di tengah keramaian kampung. Stefani berdiri. Matanya melebar. "Papa? Mama?" "Ya." Itu orang tua Stefani. Semua mata langsung tertuju ke sana. Ayahnya menghampiri dengan langkah perlahan, lalu menatap Dimas. "So, you're the man my daughter chose?" Dimas berdiri dan mengangguk sopan. "Yes, sir. I love her. I promise to take care of her." Ayah Stefani menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil dan menepuk bahunya. "Then, take care of her with all you have. She's a treasure." Ibunya masih tampak bingung, melihat sekeliling. "This is not what I imagined." Stefani mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Tapi ini adalah rumahku sekarang, Mama. Aku bahagia." Ibunya memandangi wajah putrinya lama. Akhirnya, ia menarik napas dan memeluk Stefani erat. "As long as you're happy, that's enough." Warga kampung yang tak mengerti apa yang dibicarakan hanya bisa saling melirik. Tapi ketika Stefani menangis dan memeluk orang tuanya, semua ikut tersenyum. Apapun bahasanya, cinta dan restu tetap bisa dirasakan. Malam. Harinya, Dimas dan Stefani duduk di depan rumah kontrakan kecil mereka. Rumah itu sederhana, tapi mereka menyulapnya jadi tempat yang hangat. Ada tanaman rambat, lampu-lampu kecil, dan 2 cangkir teh manis di atas meja kayu tua. Gimana rasanya jadi istri penjual sate? Goda Dimas punta Stefani tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Rasanya seperti mimpi yang gak mau aku bangunin. Dimas menggenggam tangan istrinya erat. "Aku mungkin gak punya apa-apa, Stef. Tapi aku punya kamu. Dan itu cukup." Stefani menoleh, menatap wajah suaminya yang sederhana tapi penuh cinta. "Kita gak butuh apa-apa lagi, Dim. Kita punya satu sama lain. Itu harta paling mahal." Dan di malam yang hening itu, di antara cahaya lampu kecil dan suara serangga, mereka duduk berdua, memandang langit yang penuh bintang. Dunia mungkin tidak tahu kisah mereka, tapi mereka tahu satu hal. Cinta sejati tidak butuh kemewahan, hanya kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk bertahan, meski dunia menolak.